Anggota DPRD Kabupaten Fak-Fak resmi dilantik pada Selasa 17 September 2024. PJ Gubernur Papua Barat Daya akui YPK di tanah Papua banyak memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 18 September 2024, sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak melantik sebanyak 20 anggota DPRD Fak-Fak yang berlangsung di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat pada Selasa 17 September 2024 kemarin. Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak, Renol S.E. MP Nababan, resmi melantik 20 anggota DPRD Kabupaten Fak-Fak periode 2024-2029 dalam rapat paripurna DPRD di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Sebelum mengambil sumpah, Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak, Renol S.E. MP Nababan mengingatkan kepada 20 anggota DPRD Kabupaten Fak-Fak bahwa sumpah dan janji ini harus dipenuhi. Sumpah dan janji yang diucapkan para anggota DPRD Kabupaten Fak-Fak periode 2024-2029. Setelah pelantikan, dilakukan serah terima palu pimpinan DPRD dari Siti Rahma Hegemur, Ketua DPRD periode 2019-2024, kepada Ketua dan Wakil Ketua Sementara Amir Ronbow dan Siti Rahma Hegemur. Frans Tamaila, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, anggota MRP Papua Barat apresiasi jalannya pelantikan DPRD Kabupaten Fak-Fak periode 2024-2029 yang baru saja dilantik di Pengadilan Negeri Fak-Fak. Anggota MRPB dari Pokja Adat Willy Hegemur dalam kesempatan yang sama usai pelantikan ke-20 anggota DPRD Kabupaten Fak-Fak oleh Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak, Willy Hegemur kepada awak media mengapresiasi di mana telah dilaksanakannya pelantikan ke-20 orang anggota DPRD Kabupaten Fak-Fak. Ia berpesan kiranya DPRD periode ini dapat bekerja lebih baik lagi dan mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPRD yang telah purna bakti. Ia pun berharap dalam waktu dekat DPRK 5 kursi dapat dilantik dan Pemda juga dapat mendorong proses pelantikan DPRK nanti. Baik, saya sebagai anggota MRP Papua Barat asal daerah Papua, saya menyampaikan apresiasi ya. Selamat dan sukses buat 20 orang anggota DPR yang hari ini sudah mengambil sumpah janji. Pesan saya bisa bekerja lebih baik. Dan terima kasih juga untuk DPR yang hari ini mengakhiri masa tugasnya. Terima kasih mewakili masyarakat, kita menyampaikan hormat dan terima kasih karena sudah bekerja. Titipan untuk teman-teman yang baru kiranya bisa lebih baik lagi. Harapan saya nanti kebetulan karena sedang ada proses juga DPRK 5 kursi, dalam waktu dekat segera akan dilantik susulan. Lebih lanjut, Willy Hegemur bahwa bertolak dari Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kursi Otsus dalam waktu 5 orang hasil pengangkatan untuk kursi Otsus akan segera dilantik dan bergabung dapat menyusun tatip dan mengisi posisi di alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029. Peraturan pemerintah 106 jelas ya. Bahwa DPR Otsus memang sebagai instrumen untuk melawan Otsus melalui DPR ya. Karena
penting sekali DPRK 5 kursi yang kita sedang ada urus. Kita harapkan segera bisa bergabung dengan rekan-rekan yang 20 orang hasil pileg supaya bisa sama-sama menyusun alat kelengkapan dewan. Ya, dipesankan juga oleh Pak PJ Gubernur agar dalam waktu dekat, tidak terlalu lama. Kebetulan saya memang langsung mewakili MRP melakukan supervisi terhadap proses ini dan saya pastikan dalam waktu beberapa hari ini sudah bisa dilakukan. Terima kasih. Dari Fakfak Papua Barat, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, PT Pertamina Persero bersama para jurnalis dari media lokal dan media nasional kunjungi depot pengisian bahan bakar satu harga di wilayah Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Program bahan bakar minyak BBM satu harga yang berada di Distrik Salawati Tengah, Kampung Sakabu, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, merupakan salah satu lokasi yang dikunjungi oleh para jurnalis dari media lokal dan nasional dalam program media briefing AJP Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024. Untuk sampai ke lokasi depot pengisian BBM satu harga harus ditempuh menggunakan speedboat selama 1 jam lebih. Kampung Sakabu salah satu kampung yang menjadi prioritas PT Pertamina dalam mendukung program pemerintah dalam menerapkan BBM satu harga. Adanya BBM satu harga, warga setempat sangat terbantu bisa mendapatkan BBM secara mudah. Salah satu warga Kampung Sakabu yang bernama Luh Kalami mengaku adanya BBM satu harga sangat membantu kebutuhan masyarakat setempat dengan mudah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, warga harus mendapatkan BBM harus beli di kota Sorong. Keperluan bisa pakai. Yang mau mancing ke pergi di pohon kelapa kah, bisa. Pergi di teman yang macam jauh bisa pakai. Ini kita kalau sulit kan di sini sudah ada pompa, jadi kita beli di sini saja. 10. Berapa? 10 dengan 8. Pertama 8, terus sekarang naik 10. Makanya macam itu kan berasa enak toh, tidak jalan ke Sorong lagi, beli di sini. Dan senang sekali. Beli di Sorong, langsung kios yang depan sana di pelabuhan, ada juga dijual. Kalau tidak ada berarti beli di Sorong. Akhirnya kita beli di sini saja. Tradisi tidak. Iya lalu susah. Iya tidak susah lagi, sudah bantu masyarakat. Kita minta terima kasih lagi. Sementara Sesa pengendara sepeda motor mengatakan hadirnya BBM satu harga sangat membantu. Selain harganya yang sama, juga sangat membantu kebutuhan masyarakat setempat. Areal Manager Communication Real CSR Papua dan Maluku PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun saat ditemui mengatakan hadirnya BBM satu harga di Kampung Sakabu, pelayanannya mencakup Pulau Bantanta, Pulau Jefman, dan lokasi transmigrasi. Merasa lebih mudah saja gitu, kayak lebih maksudnya kayak harganya juga terjangkau. Bisa beli kalau nggak satu mungkin paling banyak tuh 3 liter di warung-warung di toko-toko yang di jalan. Kalau 1 liter biasanya kena 12.000 atau enggak 15 lah. Oh, berbeda dengan yang berbeda sekarang. dengan SPBU sekarang. Nah, oke. Harapannya ya semoga aja GU tetap berjalan lancar, tetap sukses supaya di Kalubus ini biar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke. Selain itu PLH CV Al-Fasah Raja Ampat BBM satu harga Sainuddin Majid mengatakan bulan September ini pihaknya mendapatkan BBM dari Pertamina sebanyak 85 kartel. Jumlah ini sudah termasuk dengan kendaraan nelayan dan kendaraan bermotor dari perusahaan, sedangkan kuota per bulannya masih mendapatkan 85 kartel. Salawati Tengah ini pelayanannya di sini sampai ke ini kan ada daerah pemukiman transmigrasi ya. Nah di situ di Batanta kemudian sampai ke Jefman juga sampai ke arah Batanta. Jadi yang lalu kan bulan lalu masih 80, ini ada kebijakan dari Pertamina lagi penambahan sebanyak. Jadi sekarang untuk bulan September ini kami punya 85 KL Pertamina. Itu termasuk sudah dengan nelayan punya ya Pak? Ya termasuk semua dengan nelayan
ada yang kendaraan bermotor. Kira kota yang ada ini untuk sementara kita masih cukup, sudah cukup. Karena di samping itu memang kita layani di sini ada kendaraan atau mobil-mobil truk juga banyak. Memang ini pulau tapi pulaunya cukup besar. Dan di sini ada lokasi-lokasi yang BBM kita punya itu serapannya bagus. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menekan inflasi di Papua Barat agar tidak lebih tinggi di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus melakukan sidak turun ke pasar terkait komoditi penyumbang inflasi serta menjaga ketersediaan bahan pokok. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa sebagai Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Papua Barat. Agar pengendalian inflasi di Papua Barat dapat berjalan baik, maka rapat terus dilakukan secara virtual bersama pemerintah pusat. Rapat juga dilaksanakan bersama tim di Papua Barat dengan tujuan angka inflasi di Papua Barat jangan terus meningkat. Melkias Werinusa saat ditemui usai memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, dirinya mengatakan sesuai dengan data inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, angka inflasi month to month Papua Barat lebih tinggi dibandingkan nasional. Sedangkan years on years Papua Barat berada di urutan ketiga. Untuk penyumbang inflasi komoditinya berubah sehingga komoditi yang selama ini didorong malah harganya stabil. Untuk itu pemerintah berharap petani dapat berinovasi dengan produk panen yang melimpah agar harga produknya bisa naik dan mendapatkan keuntungan. Inflasi yang kemudian dipublikasi oleh BPS. Jadi setelah kami rapat di BPS itu angka inflasi month to month itu kita nasional kita paling tinggi. Kalau of the year on year itu kita masih di urutan 3, tapi hampir 4 bulan terakhir ini kita masuk di dalam secara nasional di ranking 10 besar begitu, sehingga kami juga di tim TPD agak juga bingung karena kemudian penyumbang inflasi itu kemudian komoditi yang lain, misalnya yang kemarin itu justru kangkung misalnya, atau kadang-kadang juga ada pinang gitu, sehingga komoditi-komoditi yang selama ini kita dorong itu bawang merah, bawang putih dan lain-lain justru tidak terlalu. Tomat beberapa bulan yang lalu itu kan sekarang melimpah. Dirinya juga menambahkan dalam 3 bulan ke depan hingga akhir tahun pemerintah Provinsi Papua Barat harus menjaga inflasi jangan naik dengan cara melakukan sidak di pasar di seluruh Papua Barat. Dan juga melakukan komunikasi dengan pelaku usaha untuk menjaga stok ketersediaan bahan kebutuhan warga masyarakat. Setelah kami rapatkan, dalam 2 bulan terakhir ini, 3 bulan ya, sekarang September, Oktober, November, Desember itu, kita itu harus bisa menjaga inflasi kita minimal 2 bulan deflasi. Kenapa? Karena secara nasional penetapan inflasi nasional itu kan 2,5 plus minus 1. Artinya kalau toh dia deflasi, dia di tataran angkanya 1,5. Tapi kalau kemudian inflasinya tinggi, dia minimal batasnya 3,5. Nah ini yang kita harus jaga, kita tidak boleh lewat di atas 3,5 tadi. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya itu kita harus lakukan sidak di pasar terhadap komoditi yang sedang beredar di pasar itu. Lalu yang kedua, inflasi di Papua Barat harus terus dijaga karena pada bulan Oktober, November hingga Desember ada event besar yang akan dilakukan, yaitu pelaksanaan Pilkada dan juga pelaksanaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari menggelar kegiatan edukasi lalu lintas bagi anak-anak PAUD Juliana Arowi. Puluhan anak-anak PAUD Juliana Arowi Distrik Manokwari Timur Rabu pagi berkunjung ke Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari. Didampingi guru dan orang tua, puluhan anak-anak PAUD diajak berkeliling melihat langsung tempat pembuatan SIM hingga unit-unit lain yang ada di Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari.
Kasat Lantas Ibtu Nurfah menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Sahabat Anak yang dilakukan setiap minggu tentang lalu lintas. Sehingga dengan begini anak-anak bisa lebih mengenal lalu lintas dan dapat menularkan ke sekolah maupun di rumah supaya lebih tertib berlalu lintas. Pihak anak-anak sekolah ini kami rutin setiap minggu menyampaikan untuk ke TK-TK, PAUD untuk pendidikan masyarakat ini. Sejak dini kami memperkenalkan tentang lalu lintas, mungkin di sini mungkin cara pembuatan SIM-nya. Jadi anak-anak ini mereka keliling-keliling dari depan penjagaan sampai ke tempat pembuatan SIM di sini. Di sini juga ada ruang ujian teori sama tempat laga. Jadi mungkin kami menyampaikan ke anak-anak ini, adik-adik kita sejak dini, mereka mengenali lalu lintas ini seperti apa. Jadi untuk ke depan mereka bisa menularkan ke teman-temannya di sekolah maupun di rumah untuk lebih tertib berlalu lintas. Demikian. Kepala Sekolah PAUD Juliana Arowi, Regina Rumadas, menyampaikan terima kasih dan perhatian kepada Satlantas Polresta Manokwari yang sudah memberikan kesempatan dan melihat secara dekat tugas-tugas dari Satlantas. Kegiatan ini pun mendapat respon positif dari orang tua siswa PAUD Juliana Arowi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2024, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Manokwari menggelar upacara bendera yang berlangsung Selasa 17 September 2024 kemarin. Mengusung tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2024, Transformasi Maju Nusantara Baru, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan KSOP pagi tadi menggelar upacara bendera yang berlangsung di halaman kantor KSOP Manokwari. Upacara turut dihadiri oleh TNI Polri, Basarnas, PT Pelni, Pelindo, dan instansi perhubungan lainnya di Kabupaten Manokwari. Bertindak sebagai pemimpin upacara Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Manokwari, Nurdin Marpaung, dalam sambutannya menyampaikan Hari Perhubungan Nasional Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Ayo mace-mace, kakak dong semua, mantapkan langkahmu ke bilik suara. 27 November kita memilih untuk Provinsi Papua Barat Daya.
Bersama Komisi Pemilihan Umum kita wujudkan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo Pace-Mace, kakak dong semua, mantapkan langkahmu ke bilik suara. 27 November kita memilih untuk Provinsi Papua Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi Papua Barat menargetkan pemeriksaan kesehatan kepada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Bernard Sefnat Boneftar dan Edi Waluyo Berbudi selesai pada hari ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat Arnold Tiniap kepada wartawan pada Selasa 17 September 2024. Ia mengatakan Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan Yayasan Pendidikan Kristen YPK perjalanannya 62 tahun banyak memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan peradaban di tanah Papua. hal itu ditegaskan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat ketika menghadiri apel akbar keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua yang berlangsung di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa 17 September 2024. Kedatangan Musaat langsung disambut Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, Korwil YPK Wilayah Papua Barat Daya Bernard Sagrim. Dalam kesempatan itu, apel akbar YPK di Tanah Papua di Provinsi Papua Barat Daya, Ketua BP YPK di Tanah Papua menyerahkan piagam penghargaan kepada PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat dan Korwil 7 dan 11 YPK di Tanah Papua Bernard Sagrim. Selain itu, Pemprov Papua Barat Daya juga menghibahkan dana sebesar 1 miliar kepada YPK di Tanah Papua yang diserahkan langsung PJ Gubernur Papua Barat Daya kepada Korwil YPK Bernard Sagrim. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan, dalam jangka 62 tahun ini YPK banyak memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan peradaban di Tanah Papua. Untuk itu, PJ Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua warga YPK yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan di tanah Papua. Dan tentunya dalam jangka waktu yang 62 tahun itu telah banyak kontribusi nyata dari YPK terhadap pembangunan peradaban di tanah Papua. Karena itu, maka atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada semua warga YPK yang telah berkontribusi nyata di dalam pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan. Sudah ada lebih dari 88.000 siswa dan siswi yang pernah mengikuti pendidikan di YPK. Ada lebih dari 784 satuan pendidikan yang ada di bawah naungan YPK. Ini tentunya mencatat rekor satuan pendidikan yang terbanyak di antara yayasan-yayasan, bahkan juga pendidikan-pendidikan negeri yang ada di wilayah Provinsi Papua pada umumnya. Sementara itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, apel akbar YPK telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Tanah Papua. Tentunya melalui apel akbar YPK menandakan semangat kita bersama dan komitmen kita bersama dalam kesatuan untuk menata dan komitmen masa jaya YPK di Tanah Papua. Nah, hari ini dengan apel akbar ini tentu menandakan bahwa semangat kita bersama dan juga komitmen kita bersama untuk kembali dalam kesatuan. Ya, kita mau untuk menata, bahkan kita berupaya semaksimal mungkin untuk kembalikan masa jaya YPK. Tadi saya katakan dalam sejarah pendidikan
di tanah Papua, YPK menjadi satu pilihan dari semua pendidikan awal pada waktu itu. Ya, para pemimpin kita, baik yang ada di tanah Papua, di pusat, di Indonesia secara nasional, itu banyak yang dilahirkan dari pendidikan YPK. Saya sebutkan nama-nama mereka, diantaranya ya, 2 jenderal besar, ya, itu Pak Ataruri waktu itu, kemudian Pak Lumberi yang pernah jadi menteri, kemudian Pak Wayangkau sekarang, atau juga para pemimpin-pemimpin daerah. Ini Pak Tribudiarto yang mantan wakil bupati di sini, itu beliau tamatan SMA YPK Dwidit Sebiak. Menyaksikan dengan persaingan pendidikan yang ada, ya tidak berarti bahwa YPK ini sudah redup atau tidak. YPK tetap ada, tetap hari ini kita harus dalam kesadaran mulai terus membangkitkan. Saya katakan tadi kita harus kembali pada masa YPK. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kursus kepemimpinan menengah KKM Pemuda Katolik Komda Papua Barat yang berlangsung bulan lalu di Manokwari mendapat apresiasi dari Bupati Hermusindo. Selain itu, Bupati juga menyampaikan kegiatan ini dapat menyiapkan generasi muda yang berkualitas. 6 September 2024 lalu, Pemuda Katolik Komisariat Papua Barat menyelenggarakan kursus kepemimpinan menengah KKM yang diikuti oleh pengurus serta kader pemuda Katolik dari Komisariat Cabang se-Papua Barat. Di kesempatan tersebut, Bupati Manokwari juga hadir menyampaikan materi tentang kepemimpinan kepada puluhan peserta. Kegiatan yang bertujuan sebagai penguatan kapasitas kader dalam menjalankan roda organisasi Katolik serta menyiapkan kader pemuda Katolik yang siap tanggap terhadap berbagai isu direspon baik oleh Bupati Hermusindo. Dikatakan Bupati bahwa menyiapkan kader pemuda Katolik yang memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin jadi tanggung jawab pengurus di daerah. Kursus kepemimpinan saat ini untuk membekali seluruh pemuda atau peserta yang hadir, tentu sebagai wujud tanggung jawab organisasi untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan juga memiliki kemampuan untuk suatu ketika akan dipercaya untuk menjadi pemimpin di daerah ini ke depan. Tidak hanya sebagai momen untuk menyiapkan kader pemuda Katolik untuk memiliki kemampuan dalam berorganisasi, Hermusindo juga menyampaikan jika melalui KKM atau kursus kepemimpinan menengah juga sebagai bagian dari upaya untuk membangun manusia karena pemuda memiliki peran yang sangat strategis. Dan yang kedua, saya pikir ini adalah bagian dari upaya untuk membangun manusia, membangun manusia di Papua Barat, tapi juga di Kabupaten Manokwari tentunya, karena pemuda memiliki peran yang sangat strategis dan menjadi sentral dari pengembangan sumber daya manusia di Papua Barat. Jadi pemuda ini tentu menduduki posisi yang sangat strategis menghubungkan 2 generasi, yaitu generasi sebelum dan generasi sesudahnya, sehingga memang dia harus bisa menjadi penyambung yang baik antara 2 generasi ini, dan ketika dia berpindah dari posisinya sebagai pemuda ke posisi lain, itu tentu sudah harus ada yang menggantikan posisinya dengan baik, dan mereka sebagai subjek pembangunan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan bahkan kesuksesan pembangunan di setiap daerah di mana mereka berasal dan mereka harus dibekali. Pemuda Katolik juga diharapkan dapat mengembangkan tugas-tugas organisasi dengan baik dan menjadi mitra strategis pemerintahan daerah guna mensukseskan berbagai program pembangunan di setiap kabupaten di Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Lagi 1, 2, 3.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Labewa Fashion Papua merupakan salah satu galeri di kota Wamena, merupakan karya dan kreasi anak negeri dalam mengangkat kearifan lokal. Di galeri ini, nokennya merupakan tas tradisional masyarakat Papua, terutama masyarakat di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, dikreasikan menjadi berbagai karya luar biasa. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut informasinya untuk Anda. Berada di tengah kota Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Labewa Fashion Papua hadir sejak tahun 2016 dengan berbagai karya serta kreasi dengan tujuan mengangkat kearifan potensi lokal menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ada beberapa karya dihasilkan menjadi modern namun tidak meninggalkan nilai budaya. Dengan sentuhan budaya dan alam, Labewa Fashion Papua menghasilkan berbagai karya seni seperti hiasan kepala, busana dari noken, baik itu baju, rok, rompi, serta berbagai karya produk turunan lainnya yang berbahan dasar noken, serta bahan dasar lainnya yang didapat dari alam yang berkaitan dengan fashion etnik Papua. Awal mula saya mulai memfokuskan diri untuk lebih ke bagaimana mengangkat potensi lokal itu dalam sentuhan yang berbeda. Jadi mulai dari yang menonjol itu adalah karya budaya seperti noken yang memang sudah dikenal oleh seantero dunia sebagai warisan dunia tak benda UNESCO. Itu selama ini itu hanya dibuat dalam bentuk tas tradisional, dan mungkin ada 1-2 orang yang sudah membuat itu dalam produk lain, produk turunannya. Nah, di situ saya melihat ini sebenarnya memiliki potensi yang besar. Jadi ketika 2016 itu saya mulai coba memfokuskan diri untuk bagaimana mengelola karya budaya ini yang memang murni terinspirasi dari alam, kebiasaan hidup masyarakat di Papua, khususnya Papua Pegunungan, Wamena. Dan saya mulai mengangkat noken itu, membuat noken menjadi produk turunan lainnya, adalah baju noken, kemudian aksesoris. Jadi rajutan noken itu saya buat dia salah satu aksesoris contohnya yang Dari berbagai karya yang dihasilkan melalui ide-ide cemerlang dari seorang Agusta Bunai, tentunya ingin mengangkat kearifan lokal di tanah Papua yang memiliki nilai jual yang tinggi. Hal yang mau saya tonjolkan di sini adalah sesuatu yang unik etnik dari tempat kita, Papua Pegunungan ini sebenarnya memiliki nilai tawar yang tinggi. Di setiap daerah itu memiliki unsur budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan ini salah satu potensi yang besar. Nah, di situ saya memfokuskan diri untuk bagaimana mengangkat barang-barang ini agar selain tetap lestari teknik kerajutan tradisional, pengetahuan tradisional masyarakat seperti masyarakat adat seperti pola pewarnaan alami, ini pewarnaan alami coklat yang sudah dibuat, kemudian teknik rajutan 88 berkait untuk noken ini. Saya coba untuk pengetahuan tradisional ini, kekayaan ini tidak hilang. Kalau dahulu mungkin orang-orang tua kita tuh keseharian mereka membuat barang ini dan ini berkaitan dengan kehidupan budaya, jadi otomatis bertahan. Tetapi kehidupan mulai ke depan sekarang dan mungkin ke depan lagi itu tidak dapat kita tutup mata kalau bisa saja ini tergerus oleh perkembangan zaman dan generasi kita tuh lupa. Mengembangkan karya di bidang fashion dengan mengangkat nilai budaya lokal menjadi salah satu upaya yang dilakukan Agusta Bunai untuk terus melestarikan budaya dan berdampak juga pada ekonomi masyarakat lokal karena bahan dasar yang didapat dari Labewa Fashion adalah karya dari penduduk setempat. Sejauh ini, banyak hasil karya dari Labewa Fashion digunakan dalam berbagai acara, baik itu kegiatan audisi, kegiatan pemerintahan, fashion show, kegiatan pameran budaya di tingkat nasional, serta kegiatan lainnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, tim pemenangan Doamu di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat resmi terbentuk untuk pemenangan Domingus Mandacan Muhammad Lakotani di Pilkada 2024. Hal tersebut dijelaskan Andri Terok, Koordinator Daerah Pembentukan Tim Pemenangan Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan Muhammad Lakotani yang disingkat dengan jargon Doamu. Didampingi Sekretaris Bendahara, Koordinator Pembentukan Tim di daerah Andri Terok kepada awak media menjelaskan tugas Koordinator Daerah datang ke kabupaten kota di Papua Barat bersama koalisi 18 parpol bertujuan untuk membentuk tim pemenangan Doamu di daerah, sehingga mereka juga membentuk tim pemenangan di Kabupaten Fakfak pada Selasa 17 September 2024. Malam hari ini kami dari tim Koordinator Daerah Fakfak telah melaksanakan pembentukan tim koalisi pemenangan Kabupaten Fakfak, dan kebetulan kami tim yang datang dalam pembentukan ini diwakili oleh dari Gerindra saya sendiri, dan sebelah kanan saya adalah dari Gelora, dan sebelah kiri saya dari Partai Umat. Jadi koalisi kami ini mewakili 18 partai yang di provinsi untuk datang ke Fakfak dan membentuk tim koalisi 18 partai yang ada di Fakfak, karena kita sendiri tahu bahwa calon gubernur kita hanya satu, yaitu Bapak Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Di saat yang sama didampingi beberapa pimpinan parpol koalisi pemenangan Doamu di Fakfak, Sekretaris Tim Pemenangan, Bendahara Tim Pemenangan, Ketua Pemenangan Doamu di Kabupaten Fakfak Amin Ngabalin kepada awak media menjelaskan dirinya telah menerima mandat dari hasil rapat partai koalisi di Kabupaten Fakfak untuk menuju kepada kerja-kerja nyata memenangkan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani pada Pilkada 2024 yang akan datang. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa 17 September 2024 ya, bertempat di Grand Hotel Fakfak. Kami koalisi 18 partai politik ya, pengusung dan pendukung pasangan calon Domingus Mandacan Muhammad Lakotani yang dikenal dengan jargon Doamu Jilid 2 telah menyepakati dan menyusun komposisi personalia koalisi 18 partai politik dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja politik untuk memastikan kemenangan pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani di Kabupaten Fakfak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami memohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Fakfak, terutama yang sudah memenuhi wajib pilihnya. Kami berharap pada tanggal 27 November yang akan datang, jangan lupa untuk datangi setiap TPS dan menggunakan hak pilihnya. Dari Fakfak, Papua Barat, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kakak dong semua, mantapkan langkahmu ke bilik suara. 27 November kita memilih untuk Provinsi Papua Barat Daya. Bersama Komisi Pemilihan Umum, kita wujudkan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo pace-mace, kakak dong semua, mantapkan langkahmu ke bilik suara. 27 November kita memilih untuk Provinsi Papua Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara,
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas ke-69, Kanit Lantas Polsek Pravi menggelar kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas bagi para penjasa ojek dan juga membagikan helm gratis bagi pengendara yang tidak menggunakan helm. Kegiatan tersebut meliputi pembagian helm kepada masyarakat yang tidak memakai helm saat melintasi depan Polsek Pravi. Selain itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas ke-69, juga dilakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada para penjasa ojek maupun Karang Taruna yang ada di Kampung Udapi Hilir SP4 Pravi yang dipusatkan di halaman kantor Polsek. Acara ini turut diikuti oleh seluruh personil dan ibu-ibu Bayangkari. Kanit Lantas Polsek Pravi, Ibda Immanuel Arwam menyebutkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Polsek Pravi sangat penting, mengingat di akhir ini wilayah Pravi sering terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat maupun para pengguna ojek diharapkan selalu berhati-hati di saat berkendara. Sehingga masyarakat maupun para pengguna ojek diharapkan selalu berhati-hati saat berkendara. Pada hari ini Sabtu tanggal 14 September tahun 2024, kami dari Polsek Pravi melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada para penjasa ojek dan juga masyarakat yang ada di wilayah Pravi. Dan hal ini kami laksanakan dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-69. Di mana karena wilayah hukum Pravi ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu kami selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum Pravi biar mereka selalu patuhi peraturan lalu lintas. Demikian. Sementara itu, Kepala Kampung Udapi Hilir SP4 Pravi Suharyono berharap kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas yang dilaksanakan Polsek Pravi tidak sampai di sini pada saat menjelang HUT lalu lintas, tetapi sosialisasi tertib lalu lintas dapat terus dilakukan setiap saat, karena hal tersebut sangat penting bagi seluruh masyarakat di wilayah Pravi agar mengetahui pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Kapolsek tentunya bukan hanya sekali atau dua kali mengadakan sosialisasi. Tentunya mari kita tingkatkan dalam hal untuk keselamatan berlalu lintas, khususnya para penjasa ojek dan umumnya kepada masyarakat sekalian. Dan kami berharap adanya sosialisasi tersebut, para penjasa ojek ini bisa menjadi contoh atau panutan kepada masyarakat, sehingga dalam berlalu lintas atau pengendara tersebut bisa mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, yaitu kepolisian, sehingga keselamatan kita semua bisa tetap terjaga. Selain itu, Kanit Lantas Polsek Pravi bersama rombongan ibu-ibu Bayangkari juga melakukan anjang sana ke rumah Kepala Kampung Aimasi SP3 Pravi. Natalindo Krewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan dalam rangka pemilihan kepala daerah insan pers diminta mengedepankan profesional dan tunduk dan patuh terhadap kode etik. 22. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat ketika menggelar Coffee Morning bersama insan pers dan Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya pada Senin 16 September 2024 yang berlangsung di Vega Hotel Sorong. Menurut Musaat, insan pers sangat penting dalam mendukung pemerintah dalam menyebarluaskan informasi-informasi yang benar dan baik untuk menciptakan suasana yang kondusif, situasi yang sejuk, nyaman di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Lebih lanjut, kata PJ Gubernur, pemilu kada yang dilaksanakan 5 tahun sekali diharapkan kepada semua pihak untuk menjaga kebersamaan. Jangan sampai pemilu kada yang dilaksanakan 5 tahun sekali menghancurkan kebersamaan. Dari komitmen untuk menjaga Provinsi Papua Barat Daya.
Pertama saya menyampaikan terima kasih apresiasi yang tinggi kepada semua insan pers yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang selama ini telah bekerja dengan mengedepankan kode etik, profesionalisasi, ya, menyebar informasi yang benar, yang up to date, ya. Oleh karena itu saya juga minta dalam rangka pelaksanaan pemilu kada nanti, saya mohon juga kepada semua insan pers untuk tetap komit, ya, konsisten mengedepankan profesionalisasinya. Kemudian yang kedua, tetap tunduk dan patuh terhadap kode etik jurnalis, ya. Dan yang terpenting adalah juga ikut membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang benar, yang baik, dan untuk menciptakan suasana yang kondusif, situasi yang sejuk, ya, nyaman di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Usai Coffee Morning bersama insan pers, PJ Gubernur Papua Barat Daya bersama Forkopimda akan bertatap muka bersama tokoh agama, tokoh adat dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Demi suksesnya implementasi pembangunan di Provinsi Papua Tengah, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Republik Indonesia dan pemerintah Papua Pegunungan berharap kolaborasi serta dukungan dari jurnalis menjadi bagian penting. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas, Tri Dewi Firjanti, saat menghadiri peluncuran buku Kitorang Kawal Otsus, menilik kisah otonomi khusus dari liputan jurnalis Papua pada Rabu 11 September 2024 di Wamena, Provinsi Papua Tengah, mengapresiasi kerja-kerja jurnalis Papua yang telah mengawal implementasi pembangunan di tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Ia juga menyebutkan peran media dalam mendorong implementasi data otonomi khusus yang mengarah pada perbaikan pembangunan daerah dengan besarnya pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun Otsus, maka jurnalis Papua harus menjadi partner dan juga pengawas dalam pembangunan. Kami juga sudah mendiskusikan dengan Pak Sekda, dana keseluruhan APBD, tidak hanya Otsus, dalam dana Otsus, itu ada 14 triliun lebih di Papua Pegunungan. Baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten, dan 14 triliun itu bukan nilai yang kecil. Memang mungkin masih perlu yang lebih besar, tapi bukan nilai yang kecil. Kalau dibagi dengan jumlah penduduk, itu bisa 14 juta per orang per tahun. Kalau dibagi begitu saja, tapi bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin membangun secara jangka panjang, berkelanjutan. Ini perlu diarahkan pada investasi jangka panjang, bukan dengan kacamata jangka pendek. Media ke depan dalam kolaborasi pembangunan, tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga partner yang baik dalam peluncuran buku ini yang menunjukkan bagaimana peran media di Wamena, di Papua Pegunungan bisa terus meningkat dalam mendorong pemanfaatan dana Otsus yang pada akhirnya mendorong pembangunan yang lebih baik lagi di Papua. Pentingnya peran jurnalis dalam kesuksesan implementasi pembangunan daerah juga disampaikan penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan. Wosuok Demiano Siep menyampaikan kolaborasi antara pemerintah daerah dan jurnalis menjadi bagian penting. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kerjasama, saling isi mengisi antara yang punya kelebihan dengan yang punya kekurangan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena jurnalis adalah peranan penting untuk mensukseskan sesuatu usaha. Satu toko dia berhasil, dia dikenal, dia terkenal karena di belakang itu adalah jurnalis. Karena itu peranan jurnalis menjadi sangat penting untuk kita saling kerjasama, isi mengisi antara kita, baik pemerintah, swasta, dan mitra-mitra terkait lainnya. Sebagai mitra pemerintah, PJ Sekda juga menyampaikan kolaborasi dan keterbukaan informasi baik dari pemerintah dan juga stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan daerah.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna mendorong pemerataan guru-guru baik negeri maupun sekolah swasta, Persatuan Guru Republik Indonesia menyebutkan tidak boleh ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Ketua Umum PGRI Pusat Unifah Rosidi mengatakan pemenuhan guru harus sesuai dengan bidang studi dan kapasitasnya masing-masing. Sehingga ke depan, PGRI akan terus mendorong semua pendidikan tidak boleh dikelola oleh negeri, tetapi melibatkan sekolah swasta yang ada di Indonesia. Karena yang terjadi saat rekrutmen guru, banyak guru-guru P3K dari swasta dipindahkan ke sekolah negeri. Sehingga hal ini harus dirubah, tidak boleh lagi ada perbedaan antara sekolah negeri maupun sekolah swasta, supaya pemerataan pendidikan sekolah swasta sama halnya dengan sekolah negeri. Itu yang kita sangat sesalkan ya, harusnya kan ada proses pemenuhan kebutuhan guru itu sesuai dengan bidang studinya dan kapasitas masing-masing. Jadi ini kita akan dorong terus, apalagi di Papua tidak semua pendidikan itu dikelola oleh negeri, tapi oleh swasta. Nah, masalahnya rekrutmen tuh orang-orang swasta dimasukkan ke negeri, jadi dipaksa-paksakan sehingga tidak menjadi penyelesaian seperti tugas utama, tujuan utama kita ada P3K. Jadi kita akan mendorong bahwa swasta nggak boleh dibeda-bedakan, ya kan? Dan dikembalikan ke swasta kalau sudah diangkat P3K. Supaya apa, ada dua hal, tidak mengambil jatahnya honorer negeri dan ada pemerataan untuk buat mereka-mereka yang anak-anak kita yang sekolah di swasta dan juga swasta. Dan itu mutunya juga. Ketua Umum PGRI Pusat menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah memberikan hak penuh untuk mengisi kebutuhan guru di sekolah. Tinggal selanjutnya pemerataan guru di setiap sekolah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 18 September 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.